Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait klasifikasi bakteri. Yang pertama, kita akan memahami terkait karakteristik umum bakteri. Bakteri termasuk makhluk prokariotik. Dia termasuk makhluk yang terdiri dari satu sel tunggal atau disebut dengan uniseluler dan berukuran kecil 0,5 sampai 3 milimikron. Sehingga untuk melihatnya kita membutuhkan alat bantu. Contohnya menggunakan mikroskop. Kemudian untuk struktur dari bakteri ini dia sederhana karena tidak memiliki banyak organel. Reproduksi dari bakteri itu secara aseksual dengan cara pembelahan biner atau membelah diri, spora, bading, dan konjugasi. Lalu bagaimana cara penamaan bakteri atau nomenklatur bakteri? Nomenklatur bakteri sama dengan penamaan pada tanaman. Nah, kaidahnya sama. Kaidah penamaan bakteri pada tingkat spesies ditulis dengan cara nama genus mendahului nama spesiesnya. Jadi ini nama genus di depan, kemudian spesiesnya di belakang. Huruf awal pada genus ditulis dengan huruf kapital dan nama spesies ditulis dengan huruf kecil. Keseluruhan nama ditulis dengan dicetak miring. Contohnya Escherichia coli. Dicetaknya miring. Kalau ketik gitu ya, diketik. Lalu bagaimana kalau ditulis tangan? Kalau ditulis tangan itu di garis bawahnya. Escherichia ada garis bawah, seret, spasi, coli. Garis bawah juga colinya. E-nya besar karena dia genus, C-nya kecil karena dia spesies. Nah, di sini kingdomnya prokariot, divisi Silicut, Calasis, Cotobacteria, ordo Eubacteriales, family Enterobacteriaceae, dan genusnya Escherichia, spesiesnya Escherichia coli. Lanjut, bakteri diklasifikasikan menjadi banyak hal gitu ya. Nah, sedangkan di sini klasifikasi bakteri berdasarkan morfologi ada 3. Ada Coccus, Bacillus, dan spiral. Pada Coccus dan Bacillus ini memiliki pola tersendiri. Jika terdiri dari satu koloni, maka disebut dengan monococcus atau monobacil. Lalu, jika terdiri dari 2 atau dempetan 2 disebut dengan diplococcus atau diplobacil. Jika 4, tetracoccus atau tetrabacil. Dan jika berbentuk klaster atau bergerombol, ini seperti anggur, dia disebut dengan Staphylococcus atau Staphylobasil. Dan jika berbentuk rantai, maka disebut dengan Streptococcus atau Streptobacil. Di sini adalah gambar dari morfologi bakteri. Nah, ada coccus, ada spiral, dan ada basil. Lanjut, klasifikasi bakteri berdasarkan dinding sel atau pengecatan gram itu ada 2. Gram positif dan gram negatif. Apa yang dimaksud dengan berdasarkan dinding sel? Karena pada gram positif ini dinding selnya lebih tebal dan dinding sel pada gram negatif lebih tipis. Sehingga ketika diwarnai dengan pewarnaan gram positif atau ini akan berwarna ungu. Dan gram negatif akan berwarna merah muda saat diberi pewarnaan gram. Nah, ini adalah persamaan atau perbedaan dari gram positif dan gram negatif. Yang pertama pada gram positif dia memiliki membran plasma, dinding selnya berisi peptidoglikan yang tebal, tidak memiliki membran luar. Bakteri ini akan berwarna ungu jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Contohnya Staphylococcus aureus, Bacillus anthracis, dan Clostridium tetani. Pada gram negatif atau biasanya disebut gram negatif karena berwarna merah muda setelah diberi pewarnaan gram, dia memiliki membran plasma, memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis, memiliki membran luar pada dinding sel, dan dinding sel terdiri dari membran luar dan peptidoglikan yang tipis. Membran luar
Gram negatif juga terdiri dari fosfolipid, glikolipid, dan lipopolisakarida. Bakteri ini akan berwarna merah muda jika diwarnai dengan pewarnaan gram, contohnya Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Lanjut, bakteri diklasifikasikan berdasarkan alat gerak, ada 5, atrik, monotrik, lofotrik, amfitrik, dan peritrik. Alat geraknya, kalau atrik, dia tidak memiliki flagel atau tidak memiliki alat gerak. Kalau monotrik, terdapat flagel pada salah satu ujungnya. Ini flagelnya untuk alat gerak bakteri. Tuh. Kemudian lofotrik terdapat sejumlah flagel pada salah satu ujungnya saja. Gitu. Dan amfitrik terdapat satu atau sejumlah flagel, tapi pada kedua ujungnya. Kedua ujungnya ada sama-sama flagelnya, sama-sama ada flagelnya. Kemudian pada peritrik terdapat flagel pada seluruh permukaan tubuh bakteri. Ini ya, terdapat seluruh permukaan tubuh bakteri. Ini disebut dengan peritrik. Klasifikasi bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen dan bakteri juga diklasifikasikan berdasarkan patogenitas. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dibagi menjadi 3. Ada aerobik, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen dalam pertumbuhannya. Jadi ketika tidak ada oksigen, dia akan mati. Kemudian ada bakteri fakultatif, bakteri yang adanya oksigen dia bisa hidup. Tanpa ada oksigen, bakteri ini juga masih bisa hidup. Dia fakultatif. Lalu ada bakteri anaerob. Di sini adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Jadi ketika bakteri anaerob terpapar oksigen, dia akan mati, gitu ya, karena dia tidak membutuhkan oksigen. Maka disebut dengan anaerob. Nah, klasifikasi bakteri pada berdasarkan patogenitasnya atau berdasarkan kemampuan menimbulkan penyakit, ini ada 3. Pure patogen, opportunistik, dan non-patogenik. Nah, pure patogen ini adalah dia memang yang membawa atau berkemampuan untuk menimbulkan penyakit pada inangnya. Contohnya Streptococcus aureus, MRSA. MRSA ini adalah Streptococcus aureus yang sudah resisten terhadap antibiotik methicillin. Kemudian ada bakteri opportunistik. Opportunistik ini contohnya Streptococcus mutan apa? Yang dimaksud dengan opportunistik yaitu opportunistik ini dia melihat dulu kondisi dari si inang. Karena bakteri ini akan menjadi patogen ketika imun pada inangnya ini memiliki imun yang lemah dan adanya perubahan kondisi pada inang. Jadi si inang ini bakteri ini kan nempel pada inang. Ketika imunnya lemah sedikit saja, dia bisa menjadi patogen. Itu Streptococcus mutan. Biasanya bakteri ini yang menyebabkan lubang gigi. Jadi mulut yang kotor sedikit saja, maka dia akan menjadi lubang giginya. Karena pada gigi memang ada Streptococcus mutan normalnya. Tetapi ketika imunnya lemah, kemudian kotor, tidak disikat gigi atau tidak dibersihkan, maka si Streptococcus mutan ini akan menjadi patogen dengan cara membuat lubang pada gigi. Gitu. Kemudian ada non-patogenik, di mana non-patogenik ini dia bisa bermanfaat bagi manusia. Jadi memang ada bakteri yang
baik, makanya ada orang bilang ada bakteri baik gitu ya, karena memang ada bakteri yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, seperti itu. Nah, klasifikasi bakteri berdasarkan kisaran suhu aktivitasnya itu dibagi menjadi 4. Ada bakteri psikrofilik, ada bakteri mesofilik, bakteri termofilik, dan bakteri hipertermofilik. Bakteri psikrofilik, dia adalah bakteri yang tumbuh pada suhu 0 sampai 20 derajat Celcius. Contohnya Pseudomonas, Vibrio, dan Bacillus. Bakteri mesofilik, dia bakteri yang tumbuh pada suhu 25 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Hampir semua bakteri patogen manusia dengan suhu optimum umumnya yaitu sebesar 37 derajat Celcius. Nah, bakteri termofilik ini bakteri yang dapat tumbuh baik pada suhu 55 sampai 80 derajat Celcius. Contohnya Bestiarodermophilus. Nah, bakteri hipertermofilik ini adalah bakteri yang tumbuh pada suhu 85 sampai 113 derajat Celcius. Contohnya Pirococcus absci yang ditemukan di area dasar laut dengan suhu tinggi. Gitu. Lanjut, klasifikasi bakteri berdasarkan cara mendapatkan nutrisinya itu ada 2. Bakteri autotrof, dia memproduksi makanannya sendiri, dan bakteri heterotrof, dia memperoleh makanan dari organisme lain. Pada bakteri autotrof yang mampu memproduksi makanannya sendiri dibagi menjadi 2, fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof ini adalah membutuhkan energi dari cahaya matahari untuk memproduksi makanannya. Karena dengan adanya cahaya matahari, dia bisa mengubah bahan anorganik menjadi organik. Contohnya bakteri hijau dan bakteri ungu. Kemudian bakteri kemoautotrof, dia memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanannya sendiri yang berasal dari bahan organik. Contohnya Nitrobacter, Nitrosococcus, dan Nitrosomonas. Fakta unik dari bakteri autotrof adalah ada kelompok bakteri yang disebut dengan cyanobacteria. Mereka mendapat kebutuhan energinya melalui fotosintesis. Salah satunya adalah alga biru hijau. Nah, lanjut ke bakteri heterotrof atau bakteri yang memperoleh makanannya dari organisme lain. Ini dibagi menjadi 6. Ada parasit, apatogen, saprofit, eubacteria, patogen, dan archaebacteria. Parasit, dia mendapat zat makanan dari bakteri atau dari inangnya. Jadi kalau yang parasit itu dia akan mencari organisme lain, gitu ya, bersifat parasit, nempel ke inang. Kemudian ada apatogen, dia menempel pada organisme lain, tapi dia tidak menimbulkan penyakit pada inangnya. Kemudian ada saprofit, mendapatkan makanan dari sisa organisme mati. Contohnya Methanobacterium, biasanya untuk penguraian, gitu ya, menguraikan sampah dan sebagainya. Eubacteria ini disebut juga dengan bakteri murni, contohnya Monera. Dan ada patogen, ini dia yang dapat menimbulkan penyakit, gitu ya. Dan Archaebacteria adalah bakteri yang dapat hidup di tempat ekstrim. Lanjut ke struktur bakteri. Pada struktur bakteri ini ada gambar sel bakteri secara anatominya. Kemudian ini saya bagi menjadi 4 ya. Ada internal, ada envelope, ada komponen aksesoris, dan komponen lainnya. Internal adalah yang ada di dalam sel bakteri. Ada sitoplasma, di mana sitoplasma ini adalah cairan yang ada pada cairan yang ada pada tubuh bakteri, itu ya sitoplasma.
Jadi, eee, i seperti kolam utama yang berisi organel-organel gitu. Jika ini diumpamakan dengan mangkok bakso, maka kuahnya ini adalah sitoplasmanya, gitu ya. Organelnya apa? Organelnya ya baksonya, bihunnya itu termasuk ke organelnya. Kalau diumpamakan dengan mangkok bakso. Nah, kemudian pada bagian internal ini dalam struktur bakteri ada juga nukleoid atau nukleus. Di sini ada inti sel dari prokariotik dan berisi material genetik DNA, berisi DNA. Ciri khas DNA bakteri dia single strand dan susunannya sirkuler. Ada dua macam DNA bakteri. Yang pertama DNA kromosomal, dia berisi informasi penting terkait hidupnya. Kemudian yang kedua ada DNA plasmid, DNA yang tidak memiliki apa-apa, gitu ya. Kemudian ada juga ribosom. Ribosom ini yang bintik-bintik warna merah oranye-oranye ini. Bintik-bintik ini disebut dengan ribosom. Di mana ribosom ini dia termasuk pabrik protein untuk ekspresi genetik. Secara mikroskopik terlihat kecil-kecil dan seperti granula, bulat-bulat lingkaran-lingkaran gitu ya, dan tersebar di sitoplasma gitu. Kemudian ada benda inti, terdiri dari metafosfat dan glikogen. Metafosfat ini, metafosfat dalam bentuk volutin. Apa itu volutin? Volutin itu butir-butir yang membiaskan cahaya dan berfungsi eh, sebagai cadangan fosfat. Kemudian glikogen ini biasanya dalam bentuk granulosa. Kemudian ada bagian kedua pada struktur bakteri, yaitu bagian envelope-nya. Bagian envelope atau pembungkusnya, ini pembungkusnya. Ada bagian pembungkus bagian paling dalam ke permukaan. Ini bagian ada membran plasma, ini ya, dari dalam bungkus dari dalam ke permukaan. Ya, dari dalam ini ada membran plasma. Membran plasma ini dia lapisan terdalam yang kontak dengan sitoplasma. Dia terdiri dari fosfolipid bilayer, seperti membran sel pada umumnya, ada bagian lipofilik dan hidrofilik. Dia membentuk dua sekat yang saling berikatan di bagian yang sama dan membentuk barier. Membran plasma ini juga memiliki aksesoris seperti permease, protein untuk memfasilitasi transfer protein. Nah, kemudian ada dinding sel. Dinding sel, ini sel wall, dinding sel, untuk menjaga bentuk atau untuk melindungi dan sebagai respirasi transport dan ekskresi. Komponen utama dari dinding sel ini terdiri dari peptidoglikan, gitu ya. Nah, peptidoglikan sendiri ini merupakan rantai polimer atau gabungan dari banyak molekul glikan dan peptida dan beberapa aksesoris yang membentuk anyaman, gitu. Kemudian ada kapsul pada envelope-nya. Ini kapsul yang luar ini kapsul. Apa itu kapsul? Ciri-ciri bakteri yang memiliki kapsul biasanya koloninya berlendir saat dikultur ya. Nah, kapsul ini berfungsinya sebagai apa sih? Gitu. Nah, kapsul ini fungsinya untuk melindungi dari fagosit dan dia juga sebagai perlekatan, sebagai pertahanan dari kondisi ekstrim dan cadangan karbohidrat. Jadi kapsul ini bisa melindungi bakteri pada keadaan yang ekstrim atau kondisi yang ekstrim. Tadi ya, kan ada bakteri eh, yang diklasifikasikan dengan secara berdasarkan suhu gitu ya. Nah, kalau suhunya itu tidak sesuai dengan hidupnya dia, maka si kapsul inilah yang akan melindungi bakteri gitu. Nah, kemudian ada selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Ada yang disebut dengan ada nutrisi dan faktor eksternal. Untuk nutrisi di sini ada air, garam-garam anorganik, mineral,
sumber nitrogen, sumber karbon, dan faktor pertumbuhan. Di mana eh, pertumbuhan dan perkembangan, transport nutrisi, penyusun sel, dan bagian terbesar dalam protoplasma adalah air. Karena air termasuk komponen dasar dari organisme. Air ini berfungsi sebagai pelarut, air juga berfungsi sebagai eh, komponen yang menyusun 70% penyusun sel, gitu ya. Kemudian, air juga berperan untuk mempermudah transportasi nutrisi, baik dari dalam sel maupun luar sel. Terkadang nutrisi yang besar melalui transport di dalam dinding sel melalui perantara air. Air juga berperan penting dalam metabolisme. Tanpa adanya air, bakteri tidak akan berkembang karena tidak ada metabolisme yang dilakukan. Kemudian ada garam anorganik. Nah, fungsi dari garam anorganik ini adalah mempertahankan keadaan koloidal dan mengatur tekanan osmotik di dalam sel. Selain itu juga garam-garam anorganik ini yang nantinya akan memelihara keseimbangan asam basa dan dia juga berfungsi sebagai bagian enzim serta aktivator dari reaksi enzim. Ada mineral. Mineral ini selain karbon dan nitrogen, sel hidup membutuhkan mineral, antara lain belerang yang merupakan komponen substansi sel, ada fosfor dan fosfat, juga diperlukan untuk penyusun asam nukleat berupa koenzim. Beberapa mineral yang lain seperti magnesium, zat besi, kalsium berperan sebagai aktivator enzim gitu. Lanjut ke sumber nitrogen, 10% berat kering sel bakteri itu adalah sumber nitrogen itu sendiri. Karena sumber nitrogen ini dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Banyak isi sel, terutama protein, mengandung nitrogen yang mencapai 10% dari berat kering sel bakteri. Gitu. Kemudian ada sumber karbon. Sumber karbon ini, mikroorganisme memerlukan energi untuk pertumbuhannya. Sumber energi inilah nanti yang berasal dari karbon yang diperoleh dari lingkungan. Begitu banyak mikroorganisme, sumber energi yang diperoleh akan berbeda. Pada dasarnya, energi diperoleh dari perombakan senyawa karbon, baik dengan adanya oksigen maupun tanpa adanya oksigen. Gitu ya. Nah, sumber karbon ini ada karbon dioksida diperlukan dalam proses-proses sintesis dengan timbulnya asimilasi karbon dioksida dari dalam sel. Selain itu juga berdasarkan jenis sumber yang diperlukan, bakteri dibagi dalam dua golongan tadi ya. Ada bakteri autotrof dan heterotrof tadi. Kemudian ada faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan atau disebut dengan pemacu pertumbuhan, dia sebagai katalisator ya. Banyak bakteri heterotrof tidak dapat tumbuh kecuali diberi faktor-faktor pertumbuhan. Nah, substansi inilah nanti yang akan dimasukkan ke dalam perbenihan dalam bentuk ekstraksi ragi atau dimasukkan ke dalam kultur gitu. Baik dalam bentuk ragi, darah, vitamin B kompleks, asam amino, purin, pirimidin. Gitu. Lanjut, ada faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Yang pertama ada oksigen. Berdasarkan keperluan akan oksigen, tadi bakteri sudah dibagi menjadi beberapa golongan ya. Ada yang membutuhkan oksigen, ada yang tidak membutuhkan oksigen gitu. Nah, berdasarkan keperluan akan oksigen, bakteri dibagi lagi menjadi 5 golongan nih. Ada anaerob obligat, di mana anaerob obligat ini dia tidak memerlukan oksigen karena adanya oksigen bisa menjadi toksik atau bisa mati gitu si bakterinya. Ada lagi anaerob aerob toleran, anaerob toleran. Tidak mati dan tidak tumbuh dengan adanya oksigen. Jadi adanya oksigen itu tidak mempengaruhi dia. Kemudian ada anaerob fakultatif.
Dia bisa tumbuh dengan oksigen maupun tanpa oksigen. Yang keempat ada aerob obligat, memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya, dan ada mikroaerifilik, di mana mikroaerifilik ini memerlukan oksigen dengan tekanan oksigen yang rendah. Tekanan oksigen yang tinggi akan menghambat pertumbuhan bakteri tersebut, gitu ya. Nah, eh, faktor eksternal selanjutnya ada suhu. Tadi ya, berdasarkan batas suhu pertumbuhannya, bakteri berbeda-beda tadi diklasifikasikannya lagi. Tadi ada beberapa macam gitu ya. Ada basiprofilik, mesofilik, termofilik gitu. Kemudian ada bakteri, faktor eksternal pertumbuhan bakteri adalah tekanan osmos. Ada pH, maaf ada pH dulu. Nah, kebanyakan kuman patogen atau bakteri patogen dia memiliki pH optimum yaitu 7,2 sampai 7,6. Meskipun suatu pengkulturan nantinya pada permulaannya baik bagi suatu bakteri, tetapi pertumbuhan selanjutnya juga akan terbatas karena produk dari metabolisme bakteri itu sendiri. Nah, ada lagi tadi kan yang bakteri yang dibagi sebagai berdasarkan pH. Ada acidofilik, dia mikroorganisme atau bakteri yang tumbuh pada media asam kurang dari 6. Biasanya eh, contohnya itu Helicobacter pylori. Dia tumbuh pada lambung manusia. Bakteri inilah yang menyebabkan penyakit MAH kronis gitu ya. Kemudian ada neutrofilik, dia bakteri yang hidup pada pH netral. Ada basofilik, bakteri yang hidup pada lingkungan dengan pH lebih dari 7. Kemudian ada faktor eksternalnya, ada tekanan osmotik. Pada tekanan osmotik ini, plasma sel selalu mengandung zat terlarut di dalamnya. Bila bakteri dimasukkan dalam aqueous, maka air akan masuk ke dalam sel bakteri karena tekanan osmotiknya lebih tinggi daripada air murni. Ini menyebabkan bakteri mengembang kemudian pecah. Nah, peristiwa ini disebut dengan plasmolisis. Lalu bagaimana penularan penyakit infeksi terjadi? Infeksi atau penularan dapat terjadi melalui berbagai jalur, mulai dari paparan droplet pernapasan, dari udara, makanan dan minuman, kontak dengan kulit, ada dari lapisan lendir dan dari cipratan atau cairan tubuh. Nah, tidak hanya ditularkan melalui kontak langsung orang ke orang, tetapi infeksi bakteri juga dapat ditularkan melalui perantara binatang atau makanan, minuman yang telah terkontaminasi bakteri itu tersendiri. Nah, lanjut ke siklus hidup bakteri. Siklus hidup bakteri di sini. Di sini kita lihat ya, di bawah ini adalah jam pertumbuhan. Kemudian di sini adalah logaritma dari banyaknya sel yang tumbuh. Kemudian ada yang warna pink, di sini adalah bakteri awal yang masih belum terlalu banyak bakterinya, media dengan sedikit bakteri. Kemudian ada warna merah, media dengan banyak bakteri di dalamnya. Dan warna abu-abu ini menandakan bakteri yang sudah mati gitu ya. Nah, siklus hidup bakteri ada lag fase atau fase adaptasi. Pada fase adaptasi di sini namanya masih adaptasi. Jadi bakteri yang tumbuh itu masih sedikit gitu ya. Belum banyak yang tumbuh. Kemudian sudah beradaptasi dengan baik, dia akan naik ke fase log atau logaritma fase gitu. Adanya kenaikan pertumbuhan bakteri. Tadi sudah beradaptasi, sudah nyaman dengan medianya, dia akan bisa bertumbuh, berkembang dengan baik, sehingga
Yang tadinya sedikit bakteri menjadi banyak bakteri yang hidup. Kemudian setelah masuk ke fase logaritma fase, dia akan atau fase pertumbuhan, dia akan masuk ke fase stationary atau disebut dengan fase stagnan gitu ya. Tidak adanya pertumbuhan. Maksudnya pertumbuhan dan kematian setara gitu, 1:1 atau perbandingan sedikit gitu ya. Nah, di sini ada beberapa bakteri yang sudah mati pada fase stagnan ini. Ada bakteri yang mati, ada bakteri yang masih hidup. Tapi seiring berjalannya waktu, bakteri akan terus membelah diri, akan terus berkembang biak, dan medianya atau nutrisi pada media ini akan semakin berkurang. Jadi semakin banyak bakteri yang bertumbuh, semakin berkuranglah media atau nutrisi di dalam media bakteri tersebut. Maka akan masuk ke dalam fase kematian. Tadi ya, kemudian kenapa fase kematian ini? Karena bakteri terus bertumbuh dan media, nutrisi pada media bakteri ini semakin sedikit gitu ya, semakin sedikit. Jadi banyak bakteri yang mati, banyak pula bakteri yang sedang bertumbuh gitu. Jadi kayak rebutan nutrisi untuk pertumbuhannya. Nah, lama-lama dia akan masuk ke dead fase. Ini disebut dengan siklus hidup bakteri. Ada lag fase, fase adaptasi, ada log fase, fase pertumbuhan, ada stationary fase atau fase stagnan, dan ada fase kematian. Lanjut, ini adalah cara identifikasi bakteri dengan teknik pewarnaan. Ada Gram staining procedure. Teknik pewarnaan untuk mengidentifikasi bakteri ada disebut dengan cara teknik pewarnaan. Di mana pada teknik pewarnaan ini dia ada beberapa step ya. Nah, kita lihat di gambar dulu. Yang bulat-bulat adalah gram positif. Yang berbentuk lonjong atau basil ini adalah gram negatif gitu ya. Yang pertama, bakteri atau inokulan bakteri sudah diteteskan ke dalam ke dalam objek gelas. Kemudian diberi tetes kristal violet atau primary stain. Gitu, ditetesi kristal violet si bakterinya ini. Kemudian jika sudah didiamkan, lalu dibilas, dibilas dulu dengan air, kemudian masuk ke step kedua, ditetesi dengan iodin. Nah, nanti setelah sudah diberi tetes iodin, dibilas lagi, baru diberi alkohol. Nah, alkohol ini berfungsi sebagai dekolorisasi atau menghilangkan warna gitu ya. Nah, setelah pemberian alkohol, maka nanti yang gram positif atau yang bulat-bulat ini akan tetap berwarna biru. Karena tadi ya, dari sini biru. Kemudian yang warna putih, maaf yang warna abu-abu ini yang bentuknya lonjong, dia di gram negatif ini akan hilang warnanya, colorless. Tadi ya, karena yang gram positif itu kan tadi peptidoglikannya itu tebal. Sedangkan yang negatif ini peptidoglikannya tipis. Gitu. Jadi ketika diberi warna peptidoglikan yang tebal untuk gram positif, dia tidak berpengaruh atau dia yang berpengaruh di awal tadi ya gitu, tidak berpengaruh. Sedangkan yang peptidoglikannya tipis, yang negatif, gram negatif, dia sangat berpengaruh. Dikasih alkohol pun dia akan luntur gitu ya. Kemudian selanjutnya akan ditetesi safranin.
Pada penetesan safranin atau pemberian warna akhir ini, safran warnanya merah, maka yang tadinya gram positif masih biru, dia tidak akan terwarnai, dia akan tetap berwarna biru karena peptidoglikannya tebal. Dia tidak apa ya, tidak berefek gitu ya. Kemudian untuk gram negatif, karena dia peptidoglikannya tipis, yang tadinya setelah didekolorisasi dengan alkohol dia tidak ada warnanya, kemudian diberi warna safranin, maka dia akan mengikuti warna safranin, yaitu merah atau pink muda gitu. Maka ini adalah teknik pewarnaan atau pengecatan gram staining procedure gitu. Lanjut, identifikasi bakteri atau identifikasi bakteri dengan menggunakan kultur jaringan. Nah, di sini ada jenis-jenis kultur atau persemaian, ada konsistensi, nutrisi, dan manfaat. Pada konsistensi nanti ada eh, apa ya? Media yang cair, semi solid, dan media yang padat. Kemudian pada nutrisi ada yang sederhana diperkaya medianya. Kemudian pada jenis-jenis kultur atau persemaian pada manfaat nanti untuk digunakan untuk apa gitu ya? Untuk transport kah, untuk pengkulturan atau pengkembangbiakan atau persemaian kah, untuk diferensial atau membedakan suatu bakteri atau untuk selektif, eksklusif atau untuk khusus gitu. Nah, di sini bentuk-bentuk media kultur bakteri itu ada di gambar ini broth. Broth ini adalah media cair, dia liquid ya, cair. Biasanya menggunakan tabung reaksi. Kemudian ada yang berbentuk slant, agar. Berbentuk agar padat tapi dia miring gitu ya, jadi slant gini. Ada juga yang berbentuk eh sebentar, ini selain ini kenapa dia dimiringkan gini? Karena untuk memperluas permukaan gitu. Jadi dia dimiringkan gitu ya. Kemudian ada dip. Ini adalah agar yang padat, dia agak eh, banyak gitu ya, gitu. Nah, kemudian ada juga media kultur dengan menggunakan petri dish. Gini. Nah, kemudian ini ada teknik aseptik kultur bakteri dengan tabung reaksi. Untuk mengkultur bakteri, harus dengan teknik aseptik atau harus pada ruangan yang eh, aseptik gitu ya agar menghindari kontaminasi gitu. Yang pertama, kita ambil dulu nih tabung reaksi dulu. Beri tabung reaksi, kemudian kita beri tanda, beri kode atau beri nama, kemudian kita ambil bakteri yang sudah ada kultur bakterinya di dalamnya. Kita ambil tabung reaksi yang di dalamnya sudah terkultur bakteri, kita goyang-goyangkan. Goyang-goyangkan. Untuk apa digoyangkan? Agar tersuspensi atau cairannya itu heterogen dan tidak ada lagi yang mengendap. Gitu ya. Setelah kita goyang-goyangkan, kita ambil atau kita pegang ini, yang satu ini tabung reaksi baru yang belum ada bakterinya, yang satu adalah tabung reaksi yang sudah ada bakterinya. Kedua tabung reaksi ini kita pegang dalam satu tangan gitu ya, dengan demikian gitu. Kemudian kita ambil ose atau loop, ini kita panaskan ose sampai besinya ini berwarna merah nih garis. Ini sampai besinya ose ini berwarna merah, membara gitu, terlihat bara apinya. Nah, agar apa? Agar steril gitu ya. Kemudian
sudah, kita bukalah ini tutup dari tabung reaksi. Kemudian kita apa ya, dilewatkan ujung tabung reaksi ini pada api, gitu ya, pada api agar steril. Kemudian selanjutnya ke sini, ini adalah setelah ose, tadi kan osenya dipanaskan sampai terlihat bara apinya gitu ya. Didinginkan dulu, diangin-anginkan dulu. Tapi diangin-anginkannya ini posisi kan kita dalam masuk ke apa ya, di ruangan yang aseptik gitu ya. Jadi agar tidak terkontaminasi bakterinya. Diangin-anginkan dulu, sebentar, kemudian ketika bara api besinya ini sudah tidak nampak lagi, barulah kita celupkan si ose ke suspensi bakteri ke media yang baru gitu. Nah, di sini ya, eh, jadi di sini tadi ada bakteri, tabung reaksi yang ada bakterinya. Kita ambil bakteri menggunakan ose yang sudah diangin-anginkan, kita masukkan ke dalam media baru, tabung reaksi yang baru. Bisa ke tabung reaksi, bisa ke objek las, bisa ke petri dish. Jika sudah selesai, jangan lupa sebelum ditutup tabung reaksinya kita lewatkan lagi ke atas api gitu ya agar steril. Kemudian baru ditutup. Dan setelah selesai, osenya jangan lupa dipanaskan kembali sampai terlihat bara apinya. Kenapa? Agar osenya ini steril kembali gitu ya. Lanjut, gambar di samping sini. Ini adalah gambar teknik kultur dari berbagai media gitu ya. Ada yang cair, kalau cair ini ose tinggal dimasukkan aja ke dalam tabung dalam posisi osenya lurus gitu. Untuk menginokulasikan bakteri pada media cair, nanti osenya lurus begini masuk ke dalam tabung reaksi. Kalau sudah masuk ke dalam sini, baru kita goyang-goyangkan sedikit gitu. Baru diramkan gitu ya. Kemudian untuk media padat, ini media padat, bagaimana cara mengkulturkannya? Osenya sama, kita masukkan dalam posisi lurus ke dalam tabung reaksi, kemudian cukup ditusuk sampai dasar. Ditusuk aja, nggak usah digoyang-goyang, ditusuk aja. Tusuk sampai bawah, kita lepas lagi osenya. Nah, dah, baru diramkan. Nah, nanti seperti ini ya, tusukannya. Nah, bagaimana pada eh, menginokulasi atau transfer dengan agar miring? Ini agar miring. Caranya digores dengan cara zigzag. Nih, digoreskan dengan cara zigzag. Gitu. Lanjut. Ini adalah kultur bakteri dengan teknik aseptik menggunakan cawan Petri. Nah, ini ya. Di gambar yang ini adalah pipet. Ini adalah pipet yang berisi suspensi bakteri, misalnya 0,1 mili, dimasukkan ke dalam media padat yang diletakkan di cawan Petri itu ya. Ini media padat, pada cawan Petri. Kemudian dimasukkan apa ya, suspensi bakteri 0,1 mili misalnya ya, menggunakan ini pipet. Nah, lalu ambil batang L, ini batang L karena bentuknya L, atau biasa disebut dengan spreader gitu ya, atau penyebar bakteri. Ini kita celupkan dulu ke alkohol, dicelupkan dulu ke alkohol agar aseptik gitu ya, agar tidak terkontaminasi gitu. Kemudian baru setelah dicelupkan ke alkohol, kita lewatkan ke api bunsen gitu ya, kita lewatkan api biar steril gitu. Setelahnya dilewatkan aja gitu sekali, 2 kali, apa 3 kali. Nanti baru kita ratakan
bakteri atau ratakan tadi suspensi bakteri tadi yang sudah diteteskan ke cawan Petri diratakan menggunakan spreader, gitu ya. Nah, nanti ini adalah hasil dari spread plate. Caranya ini menggunakan cara spreading plate teknik atau teknik spread plate, gitu ya. Nanti akan terlihat seperti ini. Inokulan, inokulum bakteri nih. Bintik-bintik nih, gitu ya. Kemudian lanjut, ini adalah teknik aseptik kultur bakteri dengan cawan Petri juga, hanya saja berbeda metode. Tekniknya beda. Tadi split plate, yang ini adalah streaking plate teknik atau eh, four-way streak plate dengan cara 4 goresan pada ini ya, cawan Petri gitu. Nah, caranya ini adalah cawan Petri yang sudah ada medianya. Kita panaskan dulu nih osenya tadi sampai bara api atau bara merahnya ini loh, batangnya terlihat baranya sampai memerah, dipanaskan sampai merah. Kemudian kita masukkan ke media yang ada kultur bakterinya, yang sudah ada bakterinya, baru kita masukkan ke media baru. Ini media baru ya. Digambar seperti ini. Bukan maksudnya bukan benar-benar digambar, hanya saja ini gambarannya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Kita bagi menjadi 4. Satu cawan Petri ini. Kemudian, yang pertama kita goreskan secara zigzag. Satu zigzag ini. Kemudian kita ambil lagi suspensi bakterinya dari mana? Bukan dari yang tadi ya, yang baru tadi ya, tapi dari sini loh, dari goresan ini, yang goresan pertama. Ini ada garis nih, dilewatkan. Ya, dari sini. Zigzag lagi. Zigzag. Kemudian kita ambil lagi bakteri dari mana? Dari sini juga. Dari goresan yang kedua, untuk goresan ketiga. Kita gores gitu, zigzag. Ambil lagi dari sini goresan ketiga untuk goresan keempat. Sret, digores gitu. Nantinya hasilnya akan seperti ini. Terlihat ya? Goresan pertama dia terlihat sangat padat, gitu ya. Goresan kedua padat, sudah mulai agak renggang. Goresan ketiga dia mulai renggang nih. Dan goresan keempat sudah mulai satuan koloni. Terlihat satuan koloninya, gitu. Untuk goresan keempat. Tuh, ini adalah teknik aseptik kultur bakteri dengan cawan Petri menggunakan four-way streak plate teknik atau teknik streaking plate, gitu ya. Lanjut, eh, identifikasi bakteri menggunakan kultur jaringan dengan dilution and pouring plate teknik atau teknik tuang, gitu ya. Biasanya ini ada gambar ya. Ini gambar tabung reaksi pertama ini dia jadi untuk teknik dilution and pouring plate ini membutuhkan beberapa tabung reaksi dan beberapa cawan Petri. Gitu ya. Ini ada original sampel. Di sini kita menyiapkan dulu nih tabung reaksi yang sudah diisi dengan aquades gitu. Kita isi aquades dengan sama ya. Nah, kita ambil original sampel yang terdapat inokulum bakterinya di sini. Sampel bakteri original. Tentunya akan banyak ya. Kalau ini dituangkan langsung ke media pada cawan Petri, dia akan seperti ini. Tidak terlihat bakterinya itu bentuknya apa gitu ya. Kemudian bagaimana cara melihat seperti ini? Ya ini caranya. Kita ambil 1 mili, kita masukkan ke dalam tabung reaksi pertama. Seperti ini. Kita ambil lagi 1 mili dari sini. Kita taruh atau kita masukkan ke dalam tabung reaksi ketiga. Gitu. Berarti 1:100. Ini 1:10. Sudah, kita ambil lagi, kita homogenkan, kita goyang-goyangkan sedikit.
Kita ambil 1 mili lagi, kita masukkan ke dalam tabung reaksi keempat, gitu ya. Sama dihomogenkan. Kemudian kita ambil lagi 1 mili, dari tabung reaksi keempat kita masukkan 1 mili ke dalam tabung reaksi kelima. Kita goyang-goyangkan dan ini nanti setiap tabungnya kita pour atau kita tuangkan ke media yang ada pada Petri dish gitu ya. Nanti akan terlihat nih bakteri-bakterinya seperti itu. Lanjut, untuk identifikasi bakteri dengan biokimia, ini contohnya adalah tes indol. Tujuan dari tes indol ini adalah mendeteksi kemampuan organisme dalam memproduksi enzim triptonase yang mengubah triptopan menjadi indol. Gitu. Nah, mediumnya dan reagen yang digunakan untuk tes indol adalah triptopan broth, 1% triptopan, dan ada reagen Kovac. Bagaimana sih prinsip dari tes indol? Prinsip dari tes indol ini adalah asam amino triptopan yang terkandung pada media akan diubah menjadi triptonase atau enzim triptonase oleh bakteri. Gitu. Bakteri akan mengubah triptopan menjadi enzim triptopanase. Nantinya akan menghasilkan indol dan asam pirufat serta amoninya. Jika nanti ditambah reagen Kovac pada media, nantinya akan terbentuk cincin warna merah di permukaan medianya gitu. Nah, ini cara kerjanya. Yang pertama, bakteri yang sudah dikultur selama 24 jam diinokulasikan pada media tryptophan broth, nanti diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 48 jam. Kemudian ditambahkan 0,5 mili reagen Kovac pada kultur broth, ditunggu beberapa detik, dikocok dulu, baru ditunggu beberapa detik, dan diamati serta catat perubahan warnanya. Nah, interpretasi dari tes indol ini ya, ini ada tabung reaksi A, tabung reaksi B. Kalau ada cincin warna merah ceri seperti ini, terbentuknya warna merah muda hingga warna merah pada lapisan reagen di atas media, dalam hitungan detik setelah penambahan reagen, tadi ditambahin reagen, kemudian dihomogenkan, hitungan detik dia akan berubah warna merah. Atau ada lapisan warna merah di atas media gitu ya, maka dia positif gitu. Contohnya ini adalah bakteri Aeromonas hydrophila, Aeromonas punctata, dan Bacillus alvei. Kemudian bagaimana jika negatif? Jika negatif, maka tidak akan ada perubahan warna meskipun telah ditambahkan reagen Kovac yang sesuai gitu ya. Contohnya Pseudomonas, Salmonella, Serratia, dan Yersinia. Kalau misal dia positif, maka organisme tersebut mampu memproduksi enzim triptonase yang mengubah triptopan menjadi indol. Gitu ya. Berarti Aeromonas hydrophila ini dia mampu mengubah triptopan menjadi enzim triptonase yang berubah menjadi indol. Gitu ya. Berarti kalau yang negatif ini Pseudomonas dia tidak mampu untuk mengubah triptopan menjadi enzim triptonase. Lanjut, untuk ciri morfologi dan fisiologi dari berbagai jenis bakteri patogen, di sini ada beberapa bakteri patogen. Ini ada ciri morfologinya, ini ciri fisiologinya. Ada Staphylococcus aureus, dia morfologinya berbentuk kokus atau bulat. Biasanya bergerombol, dia termasuk gram positif dan tidak membentuk spora. Gitu ya, untuk Staphylococcus aureus. Fisiologi atau biokimia dari Staphylococcus aureus, dia fakultatif anaerob. Dia bisa katalase dan koagulase. Gitu. Ini adalah
eh, ciri morfologi dan fisiologi dari berbagai jenis bakteri patogen. Lanjut, ini adalah evaluasi hasil identifikasi bakteri untuk menentukan spesies dan tingkat patogenitasnya, gitu ya. Kalau misal kita ingin mengidentifikasi bakteri ini nih, atau suatu spesies bakteri untuk menentukan tingkat patogenitasnya itu seberapa gitu ya. Maka kita yang pertama dibutuhkan adalah inokulum bakterinya. Bakteri dari yang ingin kita uji gitu ya. Contohnya di sini ada bakteri Staphylococcus aureus. Nah, ternyata setelah diidentifikasi, hasil identifikasinya gramnya positif. Dan ketika dilihat morfologinya, dia kokusnya bergerombol. Dia berbentuk kokus dan bergerombol. Gitu ya. Dan dilihat nanti faktor patogenitasnya seperti apa. Oh, faktor patogenitasnya dia bisa menghasilkan toksin gitu. Dan dia memiliki kapsul dan tingkat patogenitasnya dia tinggi atau dia eh, termasuk bakteri yang kuat gitu ya atau bisa menyebabkan patogen gitu. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.